Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang media sosial. Mata kuliah media sosial. Dosen pengampu Ibu Ismasari Nawangsih MKom. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1 ini. Fidela Hana Destia, Zokro Winata, Saka Nabhan Rahman, Arjun Syekh, Romija Al-Tafarik Khairil, Muhammad Dapa Mel Ferdinanda. Oke, sebelum kita lanjut, kami ingin mempromosikan singkat Universitas Pelita Bangsa terlebih dahulu. Jangan di-skip ya. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas. Kalian pengen kuliah, tapi minim budget? Tidak apa-apa coy. Saya merekomendasikan Universitas Pelita Bangsa. Kenapa harus Universitas Pelita Bangsa? Karena Universitas Pelita Bangsa ini merupakan universitas yang tergolong murah dibandingkan universitas lainnya. Hanya dengan 800.000 saja, Anda sudah bisa berkuliah di Universitas Pelita Bangsa. Tapi jangan salah, walaupun tergolong universitas yang murah, kalau soal kualitas nggak murahan coy. Karena Universitas Pelita Bangsa sudah terakreditasi B, BAN, PT. Untuk tempat dan lokasinya sendiri, Universitas Pelita Bangsa berlokasi di Jalan Infeksi Kalimalang, Tegal Danas, Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Bang, di Universitas Pelita Bangsa tuh jurusannya apa aja sih? Oke, di Universitas Pelita Bangsa sendiri memiliki begitu banyak program studi atau jurusan. Di Fakultas Teknik, diantaranya ada S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Informatika, S1 Teknologi Hasil Pertanian, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Sipil, dan S1 Teknik Industri. Sedangkan di Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial, diantaranya ada S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Hukum, S1 PG PAUD, S1 PGSD, D3 Akuntansi, dan S1 Ekonomi Syariah. Cukup banyak bukan? Oke, untuk informasi yang lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera, atau Anda juga bisa mengunjungi website dan akun media sosial Universitas Pelita Bangsa. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di Universitas Pelita Bangsa. Kampus megah yang gak mahal, ya Pelita Bangsa. Anjay! Indonesia. Sekian tadi promosi singkat Universitas Pelita Bangsa. Semoga kalian tertarik untuk berkuliah di Universitas Pelita Bangsa. Baiklah, kita lanjut ke penjelasan media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Fungsi dan tujuan dari media sosial.
Fungsi media sosial yaitu menjadi sarana komunikasi, tempatnya informasi, media hiburan, tempatnya berbisnis, dan lain-lain. Manfaat media sosial. Manfaat media sosial untuk memudahkan kita berkomunikasi, memudahkan pencarian informasi, sarana untuk berbisnis, sarana pembelajaran, dan sarana hiburan. Fungsi media sosial berdasarkan jenisnya. Relationship network. Relationship network merupakan fase awal media sosial diluncurkan ke publik, yang kebanyakan dapat digunakan secara gratis. Biasanya, media sosial ini menyediakan fitur halaman profil yang berisi foto, biodata, dan informasi tambahan lain mengenai pengguna. Contohnya, Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Fungsi media sosial jenis ini adalah untuk memudahkan pengguna berkomunikasi, untuk mencari pekerjaan, terhubung dengan sesama profesional, berbagi rekomendasi perusahaan, sebagai biro jodoh, mempromosikan brand, menghubungkan pembisnis dengan konsumen, dan lain-lain. Media sharing network. Jenis sosial media ini ditentukan oleh fitur media yang dibagikan para penggunanya. Facebook dan Twitter juga termasuk dalam jenis media sharing networks karena memiliki kemampuan berbagi video dan gambar yang sangat bagus. Namun, mayoritas konten atau postingan yang dibagikan oleh pengguna pada media sosial ini mengandung teks. Berbeda dengan channel media sosial lain, seperti Instagram contohnya, yang mengedepankan konten visual. Media sosial ini menyediakan fitur untuk mengunggah dan mengedit gambar sebelum menambahkan caption atau mention pengguna lain. Selain itu, terdapat channel media sosial seperti YouTube, Snack Video, TikTok, Snapchat, dan lain-lain, yang menggunakan video sebagai konten utamanya. Online reviews. Online reviews menciptakan fungsi media sosial yang berbasis lokasi. Contohnya seperti OpenRace dan TripAdvisor and Zomato. Geolocation merupakan sebuah sistem yang berguna untuk mengidentifikasi lokasi geografis untuk menemukan lokasi suatu objek seperti smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet. Teknologi inilah yang saat ini secara tidak langsung membuat media sosial menjadi semakin berkembang. Saat ini, media sosial online reviews sudah sangat bervariasi targetnya, mulai dari hotel, restoran, hingga perusahaan. Dalam digital marketing, online reviews memiliki andil yang cukup besar dalam pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen dibanding sebelumnya. Namun, fungsi media sosial ini yang paling utama adalah untuk berbagi lokasi suatu tempat yang direkomendasikan. Forum diskusi. Forum diskusi adalah salah satu jenis media sosial yang ada pada masa awal internet. Jauh sebelum Facebook lahir, para pengguna internet berkumpul pada forum diskusi untuk bertukar pikiran atau berdiskusi. Melalui forum diskusi, pengguna internet dapat bertukar pesan dalam forum yang tersedia untuk membahas video game favorit sampai film terbaru. Perbedaan yang cukup besar antara forum diskusi dengan jenis media sosial yang lain adalah anonimitas para penggunanya.
Forum diskusi secara umum tidak mewajibkan para pengguna untuk mendaftar dengan nama dan identitas asli, namun bisa menjadi siapa saja. Berbeda dengan jenis sosial media lainnya yang sangat menganjurkan para penggunanya untuk menyantumkan nama, lokasi, bahkan foto asli. Social Publishing Platforms. Social Publishing Platforms merupakan jenis media sosial yang menyediakan fitur untuk penulisan artikel dan membagikannya untuk dibaca antara sesama pengguna. Media sosial jenis ini contohnya adalah blog, microblog, Medium, Tumblr, WordPress, dan lain sebagainya. Fungsi media sosial ini adalah untuk penulisan artikel. Namun, isi dari artikel tersebut sangatlah luas. Beberapa pengguna memanfaatkannya untuk bisnis, baik menawarkan produk atau jasa. Bookmarking sites. Fungsi media sosial ini adalah memungkinkan para pengguna menggunakan website untuk mengumpulkan konten dan kemudian menyimpannya di dalam akun masing-masing. Anda bisa menyimpan berbagai macam bentuk konten, seperti berbentuk gambar, video, teks, dan lain sebagainya. Selain itu, konten yang Anda simpan bisa dibuat privasi atau bebas diakses oleh publik dan dibagikan ke pengguna lain. Bookmarking site contohnya seperti StumbleUpon, Pinterest, dan Flipboard. Dampak negatif media sosial. Dampak negatif bermedia sosial dapat menyebabkan kecanduan yang berlebihan karena saking menariknya media sosial tersebut, kita pun jadi betah dan lupa akan waktu. Terkadang juga di media sosial sering memunculkan konten yang agak vulgar, yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak yang di bawah umur, seperti joget-joget yang menggunakan pakaian seksi, konten kekerasan, dan masih banyak lagi. Bahkan bisa lebih dari itu. Karena akses yang fleksibel dan mudah, banyak berita-berita hoak yang tersebar di media sosial dan memungkinkan banyak orang percaya akan berita tersebut, khususnya orang awam yang baru mengenal media sosial. Di media sosial juga bisa memancing keributan, bisa juga menjadi permusuhan hanya karena perbedaan pendapat. Bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Caranya, kita bisa mencari kegiatan atau aktivitas lain. Perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata, selalu batasi saat menggunakan media sosial. Gunakan media sosial sebijak dan sebaik mungkin. Etika bermedia sosial. Jangan menjelek-jelekan sesuatu atau seseorang. Menghargai pendapat pengguna lain. Tahu kapan boleh dan tidak bolehnya untuk menandai orang lain saat memposting foto. Perhatikan frekuensi unggahan di media sosial. Membangun reputasi yang positif. Selalu menuliskan sumber pada karya orang lain. Jangan menyebarkan berita palsu dan jangan melakukan cyberbullying. Jadi, kesimpulannya, gunakan atau manfaatkan media sosial sebaik dan sebijak mungkin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti dampak negatif yang sudah kita sebutkan tadi. Gunakanlah seperlunya, jangan terlalu berlebihan. Jika ingin menggunakannya untuk berbisnis, berbisnislah secara profesional dan jangan menjatuhkan orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang media sosial dari kelompok satu ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelumnya kami memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.